Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial, terutama yang berhubungan dengan diskon-diskonan. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita ke soal yang pertama. Nanti penjelasan materinya itu sejalan dengan ketika menyelesaikan soalnya. Oke, untuk soal nomor 1, soalnya seperti ini. Jadi sebuah televisi terjual dengan harga Rp2.400.000. Jika penjual mengalami kerugian sebesar 40%, maka berapa harga belinya? Nah, karena dia rugi, ingat rugi ya. Jadi ruginya 40%. Jadi 2.400.000 itu adalah 100% dikurangi 40% dikalikan X. X itu adalah harga belinya, sama dengan 2.400.000. Oke. Jadi kalau rugi itu nanti ini dikurangi. Tapi kalau untung nanti ditambah. Oke. Jadi 60%. X itu adalah 2.400.000. Berarti harga belinya itu adalah 2.400.000 dibagi 60%. Didapatkan 2.400.000 dikali 100/60. 60-nya bisa dicoret dengan 240, ketemunya 4, berarti jawabannya itu adalah 4 juta. Oke, jadi jawabannya yang C. Itu ya. Jadi nanti kalau rugi itu dikurangi dari harga awalnya. Harga awal kita tetapkan 100%. Jadi nanti kalau untung berarti 100% ditambah persen keuntungannya itu. Oke, kalau ditanya harga beli. Kalau rugi berarti nanti dikurangi. Oke, seorang pedagang kudus menjual sotonya dengan harga 15.000 per porsi. Setiap hari modal yang dia keluarkan sebesar 2.500.000 dan ia ingin keuntungan minimalnya 300.000 tiap hari. Maka berapa porsi minimal yang harus ia jual? Nah, banyak porsi yang dijual itu adalah modal ditambah keuntungan dibagi harga jual. Jadi modalnya itu kan 2.500.000. 2.500.000 ditambah 300.000 dibagi 15.000. Jadi 2.800.000 dibagi 15.000. Jadi ini bisa kita coret, 2.800 dibagi 15 itu sama dengan 186,67. Jadi minimal yang harus dijual itu adalah 187, karena dia mangkok nggak bisa dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan di bawah dia tidak dapat keuntungan 300.000, berarti minimalnya dibulatkannya ke atas. Jadi 187. Jadi jawabannya yang E. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Oke, kita ke soal selanjutnya. Nah, ini soal yang biasanya kalian sering salah. 50% ditambah 20% itu bukan 70% ya kalau di aritmatika sosial ini. Jadi pertama kali dia didiskon 50% dulu, baru nanti didiskon lagi 20%. Jadi 20%-nya itu didiskonan dari setelah 50% itu. Jadi tidak sama 50% tambah 20% itu tidak sama dengan 70%. Diingat-ingat ya, kalau kalian belanja ke Ramayana atau Matahari itu nanti jangan terjebak seperti itu ya. Nanti ada tulisannya 50% plus 50%, wah dikira gratis, enggak seperti itu. Ya. Jadi didiskon 50% dulu terus didiskon lagi 50% gitu ya. Nah, untuk mencari diskon total
diskon totalnya itu sama dengan diskon pertama ditambah diskon kedua dikurangi diskon pertama dikali diskon kedua. Jadi itu kan 50% ditambah 20% dikurangi 50 dikali 20%. Nah, itu sama dengan 70% dikurangi 50% dikali 20% itu adalah 10%. Jadi dapatnya 60%. Jadi dia dapat total diskonnya 60%. Jadi dia hanya bayar itu adalah 100% dikurang 60%. Jadi dia bayarnya itu adalah 40%. Jadi harga yang harus dibayar harganya itu adalah 40% dikali 6.700.000. Ini saya coret, ini coret ke sini. 67 dikali 4 itu adalah 268. Jadi 2.680.000. Itu yang harus dia bayar. Jadi jawabannya yang C. Gitu ya. Jangan terjebak 70%. Jadi nanti tinggal 30% dikalikan 6,7 itu. Kemungkinan ada juga jawabannya. Mungkin ada itu ya. Jadi harus hati-hati. Oke? Paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau soal yang sebelumnya itu kita tinggal mencari harga yang dibayar. Nah, sekarang kita mencari harga diskon yang kedua. Nah, gitu ya. Jadi diskon pertama itu 60%. Nah, diskon keduanya berapa? Sehingga dari 4 juta dia hanya membayar 960.000 saja. Nah, jadi diskon total itu sama dengan 4 juta dikurangi 960 dibagi 4 juta dikali 100%. Jadi 3.440.000 dibagi 4 juta dikali 100% itu dapatnya 76%. Nah, berarti kita gunakan rumus yang tadi setelah ketemu diskon total. Jadi diskon total tadi kan diskon pertama ditambah diskon kedua dikurangi diskon pertama kali diskon kedua kan. Jadi 76% sama dengan 60% ditambah X dikurangi 60% X. Jadi 60-nya pindah ruas ke kiri, tinggal 16%. X dikurangi 60% X itu berarti tinggal 40%-nya X. Itu ya. Anggap aja X-nya itu 100% tadi. Oke. Jadinya X itu sama dengan, ini persennya bisa kita coret. Jadi 16/40. Kalau kita bagi 4 ke sini, jadi didapatkan 4/10 sama dengan X. Berarti X-nya itu adalah 40%. Jadi jawabannya yang D. Oke. Seperti itu ya. Jadi diskon kedua itu 40%. Oke. Paham ya? Udah kan? Nah, jadi kalau tadi yang awal itu kita cari harga yang harus dibeli. Nah, ini dicari diskon yang keduanya. Oke. Kita lanjut. Oke, kita ke soal berikutnya. Soalnya seperti ini, sebuah toko memajang jaket couple dengan potongan 20%. Jika Budi membeli jaket couple tersebut dan dia hanya membayar 240 saja. Nah, yang ditanyakan berapakah satu buah jaket couple apabila tidak mendapatkan potongan harga. Oke, jadi gini. Karena dua jaket itu adalah 240.000, berarti satu jaketnya itu adalah 120. Dari 240 dibagi 2. Oke, yang ditanyakan kan hanya satu jaket.
Nah, karena dia diskon 20%, berarti dia bayar itu adalah 100% dikurang 20%. Jadi hanya bayar 80%. Jadi dia harga tanpa diskon. Jadi harga tanpa diskon itu adalah 80% dikalikan X sama dengan 120.000. Berarti X-nya sama dengan 80/100 kan, kalau pindah ruas kan jadi balik kan. Jadi dikali 100/80. Nah, ini bisa kita coret. Ini 5, ini 4, ini sini 3. Jadi tinggal 150.000. Jadi harga tanpa diskon itu adalah 150. Jadi yang E. Gitu ya. Mudah kan? Oke, kita lanjut. Dani ingin membeli sehelai baju dan sebuah topi dengan sedang diskon berturut-turutnya 40 dan 20%. Karena diskon, mereka harga kedua barang menjadi sama. Dani membayar 96.000. Berapakah harga kedua barang tersebut sebelum didiskon? Jadi sebelum didiskon untuk baju itu kan 100% dikurangi 40%. Jadi tinggal 60. Oke. Sedangkan topi itu 100% dikurang 20%, itu kan dapatnya 80%. Nah, karena 96 itu buat 2, berarti satu baju itu sama dengan 96.000 dibagi 2, yaitu 48.000. Itu untuk satu baju, dan satu topinya masing-masing 48.000. Jadi harga baju sebelum diskon itu adalah, karena bajunya 60%, jadi 100/60 dikali 48.000. Oke. Jadi ini bisa kita coret sama ini, jadinya 8, ketemunya 80.000. Oke. Sedangkan topinya kan 80%, jadi 100/80 dikalikan 48.000. Ini bisa kita coret 5/4, ini 12, jadinya 60.000. Jadi harga bajunya itu 80, harga topinya 60. Yang ditanyakan baju dulu baru topi. Jadi yang B. Oke, gitu ya. Mudah kan? Mudah. Sudah mulai terbiasa ya. Oke. Pelan-pelan saja. Kalau belajar seperti ini jangan terburu-buru, pelan-pelan. Apalagi kalau belum ada dasarnya, itu harus sabar. Kuncinya sabar, jangan cepat menyerah. Oke? Oke, kita ke soal yang terakhir. Seorang pedagang menjual sebuah barang dengan keuntungan 10%, dan di kemudian hari dia menaikkan 20%. Jika harga belinya itu 50.000, maka berapa persen total keuntungan? Nah, kalau yang ditanyakan persen, ya, persen itu ini sebenarnya nggak berguna. Ini persentase keuntungan saya singkat PK ya. Jadi itu adalah 100%, 110%. Dari untung 10% kan berarti 100 tambah 10%, berarti 110%, dikalikan keuntungan yang kedua berarti 120%, nanti dikurangi dengan 100%. 100% itu jika dia tidak untung dan tidak rugi. Nah, kita dapatkan bahwa 110% dikali 120% itu adalah 132%, dikurangi 100%. Jadi keuntungannya itu adalah 32%. Itu ya. Jadi yang A. Oke. 50.000 itu tidak berguna apa-apa, karena yang ditanyakan persentase. Oke. Kalau ditanyakan harga jualnya, nah itu baru berguna nanti itu. 50% atau keuntungannya berapa. Oke.
Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.